Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk minggu depan, tanggal 26 sampai 30 Januari 2026. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di channel Telegram ini. Seperti ini ya. Saya juga membagikan harian-harian seperti ini ya. Ada saham yang menarik seperti PTRO yang di ARB masih belum kuat naik. Ada juga chart BRPT, PTRO lagi ya, IHSG, dan yang lainnya. Updatean harian, saham scalping, menu sore, dan big akumulasi. Jadi yang tertarik join ke Telegram ini langsung saja join menggunakan link yang ada di deskripsi secara gratis. Tapi yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke internal atau ke premium kita. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya setiap hari. Kemudian mendapatkan grup diskusi, channel Telegram Premium, ikut market update melalui Google Meet ya, penting karena kalian akan mendapatkan view-view yang menarik untuk minggu depan. Jadi rutin kita laksanakan setiap minggunya, kemudian menjadi prioritas dan konsultasi portofolio kapan saja. Sebenarnya masih banyak benefit yang menarik ya, tapi tidak saya cantumkan di sini. Jadi yang tertarik boleh hubungi saya di Telegram @yosuaal. Yang mau bergabung di YouTube juga masih bisa. Jadi membership di YouTube dengan biaya murah hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian sudah mendapatkan video saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan. Seperti yang ini ya, video yang ini khusus pelanggan di YouTube. Mendapatkan juga saham menarik harian, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Yang tertarik dengan biaya murah ini dan mendapatkan benefit ini, kalian bisa langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS. Sini ya cukup banyak pembahasan kita ya mungkin ya. Karena di minggu lalu ya tanggal 19 sampai 23 market drop ya, apalagi dari Konglo. Dan kalau kita lihat dari perbankan lebih ditahan ya. Dari perbankan tidak banyak pergerakan, apalagi big banks kecuali BBCA ya. Kalau BBCA memang turun, tapi kalau kita lihat BBRI, BBNI, BMRI lebih bertahan. Dan juga di sini BRIS kita lihat bertahan malah rebound ya di saat grup Konglo pada turun, terutama PTRO. Dari sini BRIS mulai bergerak naik kembali. Dan juga saya lihat di sini BRIS akan rebound lagi ya, akan rebound bisa naik ke area supply-nya di 2460 sampai 2510. Alasannya karena area support 2080 ini cukup kuat ya. Ini merupakan support di tanggal 26 Maret di 2025 dan masih fresh juga. Jadi kemungkinan besar setelah mencapai support ini akan rebound dan terlihat di tanggal 9 Januari 2026 BRIS mengalami rebound. Dan di sini kita lihat mungkin ada pergerakan sideways dulu ya sebelum lanjut bergerak naik. Seperti ini, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, kemungkinan akan sideways di sini. Tapi jika bisa break resistance maka menjadi sesuatu yang menarik untuk BRIS karena dia bisa naik ya ke sini, ke area supply-nya. Oke, dan juga yang menjadi menarik di BRIS ini mulai diakum kembali ya. Coba kita lihat ya. Nah, terlihat ya di sini. Volumenya mulai hijau dengan bar volume yang sudah mulai semakin besar ya. Sebelumnya di sini belum ada volume yang hijau yang signifikan, tapi mulai dari tanggal 6 Januari, tanggal 12, 14, dan juga tanggal 23 mulai ada volume yang signifikan di sini. Jadi dengan ini berarti ada akumulasi di BRIS. Tanggal 23 memang AK-nya masih jualan. Coba kita cek foreign asing ZP. Oke, foreign AK-nya masuk, tapi domestik AK-nya tuh dari lokal ya. Jualan. Oke, menarik. Coba kita cek 1 minggu terakhir. Oke, masih tergolong netral ya di sini. Foreign-nya, oke, foreign ZP jualannya. Oke, AK-nya rata-rata dari lokal. Oke, masih lokal yang bermain kecuali BK ya. Oke, mulai menarik. Mulai ada volume yang signifikan dan juga volume transaksi hariannya mulai semakin meningkat ya. Apalagi tanggal 15 Januari di sini volume terbesarnya di 1 minggu terakhir. Pada saat naik di sini ya. Naik di sini dia ada volume yang spike ke atas. Jadi ini pertanda kalau BRIS akan mulai bangkit kembali. Oke, jadi BRIS atau perbankan yang lainnya boleh mulai dilirik jika nanti ada konfirmasi. Oke, jadi view saya pada BRIS masih sama seperti yang tadi ya. Dia bisa naik dulu ke resisten, setelah mencapai resisten, ada potensi akan turun kembali ke arah support. Tapi jika bisa break resisten 2340, BRIS akan bergerak naik
ke 2460 sampai 2510. Ini menjadi kesempatan kalian untuk beli BRIS jika bisa break resisten 2340. Untuk sekarang belum ada konfirmasi sebenarnya, tapi saya membuatkan di sini view-nya akan ada potensi pada BRIS membuat pola inverse head and shoulder. Jadi pola pembalikan arah seperti ini head-nya, left shoulder, head-nya right shoulder-nya sini. Jadi jika bisa break pas dia di 2340, maka ini menjadi pola konfirmasi pembalikan arah dari BRIS yang tadinya turun menjadi naik. Jadi jika ada pola seperti ini dan valid, maka saham tersebut berpotensi bergerak naik. Jadi perhatikan saja satu resisten di angka 2340, jika bisa di breakout, BRIS akan bergerak naik. Sampai sekarang belum ya, jadi masih ada potensi dia akan bergerak koreksi. Tapi sudah mulai menarik karena alasan broker summary yang tadi. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional, yang dimana Aman mengalami koreksi ya. Dan memang sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu, saya buatkan memang ada potensi sideways, tapi akhirnya dia jebol support di 7775, dan dia bergerak turun ke area demand-nya. Karena area demand ini cukup kuat ya, dan terlihat di hari Jumat ada rebound di closing-nya, jadi ada potensi Aman akan rebound kembali ke area resistennya. Oke, saya buatkan dua resisten untuk Aman, yang menjadi target rebound-nya sini ya, 7550 sampai 7775. Oke, karena sudah mulai ada reject di area demand, maka ada potensi Aman akan rebound ke resistennya. Setelah mencapai resisten, ada potensi dia akan turun kembali ke area demand. Sebenarnya boleh kita buatkan trading plan-nya, tapi saya berikan disclaimer dulu. Kalau analis ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian untuk penjualan pada saham-saham yang saya analisa ini. Jadi segala keuntungan dan risiko yang terjadi di sini menjadi tanggung jawab masing-masing. Sini saya buatkan ya. Beli sekitar 7.100, stop loss di sini di 6625 dan targetnya oke, kita buatkan saja di sini 1/1 di sekitar 7575 ya. Oke, kita buatkan saja jadi target. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk Aman saya buatkan area beli di 7.100, stop loss 6625. TP-nya di 7575. Kenapa saya buatkan seperti itu? Karena secara trennya sudah keluar ya dari zona downtrend. Nah, ibaratnya sekarang dia sedang koreksi ya. Jadi naik, koreksi, sehat, lalu zut naik ke atas seperti ini. Jadi ada potensi Aman akan bergerak naik seperti itu asalkan bertahan di atas area demand-nya. Secara proxum kita cek dulu ya. Sebenarnya saya tidak terlalu suka. Dan seperti ini masih ada ya, masih tergolong netral saja ya. 1 minggu terakhir. Oke, 2 minggu terakhir ada buangan yang besar, jadi secara proxum saya tidak terlalu suka ya melihatnya, harus diolah lebih lanjut lagi, tapi saya nggak mengolah ya, karena kita di premium tidak masuk di saham ini. Oke, kita lebih memilih saham-saham yang sedang uptrendnya seperti ADMR, di sini juga saya infokan ADMR ya, menarik, seperti ini ya. Grup yang satu ini nanti badai menarik untuk dipantau di angka 2160. Dan terlihat dia naik ke 2340. Jadi saya infokan seperti ini di Telegram gratis, tapi kalau di premium tentunya saya bagikan lengkap dengan trading plan-nya. Jadi ada perbedaan antara yang gratis dan yang premium, yang berbayar. Oke, balik lagi ke sini. Jadi yang mau entry di Aman boleh menggunakan trading plan ini, tapi hitung juga resikonya dengan potensi resiko di angka 6,6%. Jika kalian mau menerima resiko tersebut boleh di entry, jika tidak mau ya di skip saja seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand, yang dimana Brand sebenarnya sangat bagus, tapi trading plan kita di sini sayangnya terkena stop loss. Kita cut loss di angka 4% saja. Jadi cut loss di angka 4% saja, dan akhirnya dia kembali rebound ke atas area supportnya. Sebenarnya Brand ini masih sangat bagus, cuman pergerakannya cenderung ya, kalau kalian ikuti video saya ya, saya infokan kalau Brand ini cenderung ambil breakdown support dulu lalu bergerak naik, dan juga terlihat di historisnya seperti ini ya. Sini dia wick ya, panjang lalu naik. Sini juga wick panjang lalu naik. Nah, kemungkinan di sini ada wick panjang, kemungkinan akan naik kembali seperti ini. Jadi jika yang ikut trading plan Brand di minggu yang lalu dan sudah cut loss ya udah diterima aja cut lossnya. Semoga di next time bisa recovery seperti itu. Oke, tapi kita di sini saya buka ya, karena market cap-nya besar, kita di premium masih cicil beli di
saham brand ini. Jadi kita masih cicil beli dengan target kita di 10.100. Semoga saja sesuai dengan plan kita di premium, tapi di sini saya infokan saja kita masih beli brand untuk dicicil perlahan, bukan all in ya. Jadi kita cicil perlahan dan nantinya semoga saja sesuai dengan plan kita di premium. Oke, jadi untuk brand seperti itu saya berikan info sedikit ya, karena memang kita punya barang di sana dan market cap-nya besar, jadi bisa masuk untuk semua orang. Oke, saya buatkan supportnya. Sebenarnya support 9.300 ini sangat valid ya, karena setelah dia jebol langsung naik lagi. Cuman saya cari yang lebih oke lah, kita buatkan saja sebuah trendline ya. Sebuah trendline di sini, nah seperti ini. Oke, kita buatkan sebuah trendline seperti ini dan terlihat setelah mencapai trendline rata-rata brand ini mengalami rebound ya. Sini rebound, sini juga rebound, sini juga rebound. Jadi ada potensi memang brand akan bergerak naik karena dia selalu ditahan ya, ibaratnya dijaga di area bawah. Dan juga jika kalian lihat keterbukaan informasinya, kalau Pak PP masih beli kembali saham brand ini. Oke, jadi itu menjadi alasan kita kenapa kita beli saham brand. Seperti itu. Jadi untuk brand, view saya masih akan terkonsolidasi dulu. Dia akan naik turun di range area ini, bisa naik ke resistance trendline, setelah itu turun kembali ke support trendline-nya. Untuk valid bergerak naik, dia harus bisa bergerak di atas 9.700 ya. Minimal di atas 9.700 baru bisa dikatakan valid bergerak naik. Jika bisa di atas 9.700, brand akan naik ke 10.100, 10.300 sampai 10.600. Tapi ingat, pergerakannya tidak akan langsung arah-arah seperti itu ya, karena market cap-nya sudah besar. Jadi untuk mengangkatnya cukup berat. Oke. Jadi untuk brand, pantau saja area support trendline-nya. Selama di atas support trendline, harusnya brand akan bergerak naik. Tapi view saya seperti ini, ada kemungkinan dia akan konsolidasi dulu sideways di area support dan resistance trendline-nya. Jadi naik, turun seperti ini. Dan nantinya akan keluar ya dari trendline ini karena zonanya atau areanya semakin mengecil. Jadi pastinya akan keluar dari area konsolidasinya. Jadi pantau saja area 9.700. Jika sudah di atas 9.700, brand akan menarik dan bergerak naik ke area 10.000. Seperti itu. Secara Broksum sangat bagus ya, masih diakumulasi. Nah seperti ini, tanggal 23 juga masih akum. Dari tanggal 2 ya kita tarik ya. Akumulasi AK, BK, dan yang lainnya, DX ya dari Pak PP. Juga akumulasi, jadi harusnya untuk brand ini masih sangat menarik. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Kita juga punya barang di BRPT. Ya, saya infokan juga di sini. Mana ya? Nah, seperti ini. Semoga area ini menjadi titik rebound-nya karena kita punya barang. Jadi kita nyangkut ya. Average saya di 26, kalau nggak salah 26.50 atau 26.70 ya. Jadi belum terlalu jauh. Average kita bukan di atas ya, kita gak main dari atas, tapi kita baru masuk pas dia mendekati area supportnya di sini ya. Jadi memang saya floating loss sekitar 3-4% ya. Ya 2-3% di sini. Jadi masih belum terlalu jauh. Dan juga di sini saya buatkan analisa kita di minggu yang lalu, jika dia breakdown support dia akan turun ke area demand 2360 sampai 2500 dan terlihat setelah mencapai demand ada rejection dan juga di closing ya, di sebelum closing BRPT ini mengalami gap up ya atau rebound. Nah seperti ini, dia mengalami rebound. Jadi harusnya untuk minggu depan menurut saya, view saya ya, harusnya BRPT akan rebound atau mulai rebound seperti itu. 2700 menjadi resisten terdekat. Jadi oke ya, seperti ini. Saya hapus dulu beberapa. Oke. Dari atas sudah saya warning ya, sudah saya kasih alert karena di sini ada pola double top, yang dimana jika ada pola double top secara teknikal saham tersebut berpotensi bergerak turun dan terjadi BRPT bergerak turun ke area demand-nya. Oke, karena sudah mencapai area demand, maka mulai menarik dikolek kembali. Itu menjadi alasan kita beli BRPT seperti itu. Oke, jadi view saya untuk BRPT selama di atas demand 2360 sampai 2500, harusnya BRPT akan bergerak naik ke resisten 2700 dulu terdekat. Seperti ini.
Jika breakout lagi 2700 maka akan bergerak naik kembali ke 3000. Oke. Jadi pantau resisten di angka 2700 dan juga demand di sini. Angkanya boleh kalian lihat sendiri ya di chartnya. Jika dia memasuki demand kembali maka menarik untuk kalian beli. Tapi jika jebol demand ya ini menjadi hati-hati ya. Kita akan cut loss juga jika breakdown demand 2360 sampai 2500. Tapi semoga saja tidak karena Pak PP-nya mulai buyback kembali atau masih beli kembali. Sini BRPT oke terlihat AK OD yang dimana terafiliasi dengan Pak PP. Sini Excel-nya punya barang, XC juga punya barang ya. Dengan average 2900 ya Excel XC-nya, jadi nyangkut di atas di sekitar ya di resisten 3000 ini. Jadi kemungkinan besar setelah mencapai area 2900 sampai 3000 akan turun kembali. Jadi yang punya barang karena average kita masih di bawah ya, jadi kemungkinan besar kita masih akan dikasih profit. Tapi yang punya barang di area atas ya kemungkinan akan floating loss kembali. Oke, jadi yang punya barang sekitar 2700 sampai 2800 jika sudah BEP ya dijual dulu karena area resisten 2900 sampai 3000 ini menjadi area kuat karena average dari retailnya di situ. Oke. NI juga akum terafiliasi dengan Pak PP. Oke ya. Jadi secara Broxum sudah mulai menarik tanggal 23 coba kita cek karena di sini barnya hijau ya tanggal 23. Oke, terlihat AKZPPK dan yang lainnya akum, OD juga akum, NI-nya di sini oke jual ya. Jadi secara Broxum mulai menarik. XL-nya juga di sini cut loss, XC-nya juga cut loss ya. Jadi harusnya untuk BRPT harusnya bisa rebound. Oke, jadi perhatikan saja resisten di 2700 jika bisa di breakout menjadi konfirmasi yang menarik. BRPT bisa lanjut bergerak naik ke 2900 sampai ya sebutkan saja sini 2900 sampai 3000 seperti itu. Untuk trading plan belum ada ya, kalian boleh buatkan saja ya trading plan sendiri karena kita beli juga di premiumnya, jadi di sini tidak saya bagikan trading plannya. Tentunya yang di premium harus punya perlakuan khusus ya, karena mereka sudah bayar. Seperti itu. Jadi yang mau entry di BRPT silahkan ditentukan trading plan-nya sendiri. Tapi saya infokan kalau kita punya barang di sini, tadi sudah saya infokan average kita di 2650 atau 2670 seperti itu. Oke, jadi arahnya seperti itu untuk BRPT. Broxum-nya juga mulai bagus, jadi harusnya ada potensi rebound di minggu depan. Lanjut ke saham yang kelima, yaitu PTRO, yang dimana PTRO ini mengalami drop ya, ARB 2 kali sini ya. Sini ARB bukannya. Tanggal 12 kayaknya bukan enggak ARB ya di sini. Soalnya 12 oke, di sini ARB ya di tanggal 23 yang ARB. Oke, di sini juga saya buatkan harusnya dia jika mau masuk ke PTRO kalian harus menunggu PTRO ini membuat pola sideways dulu. Sayangnya di sini dia tidak membuat pola sideways dan langsung breakdown area supportnya gitu ya. Di breakdown 3 area support dan sekarang di area 9100. Jika kalian FOMO di area atas di 13.000 ya, kalian sudah floating loss sekitar 30 sampai 29%. Jadi harusnya kalau kalian FOMO di atas itu punya trading plan yang jelas, karena jika kalian beli di area atas risikonya sudah besar sekali. Seperti itu. Oke. Jadi untuk PTRO ini karena gak masuk MSCI ya, dan juga broker YU-nya jualan gede ya. Yang buat turun itu broker YU. Volume hariannya juga meningkat ya di sini 2,5T. Jadi ya besar sekali. Coba kita cek ya dari tanggal 19 sampai 21 ya, siapa yang jual. 19 sampai tanggal 21 di sini yang jual oke masih akum. Pas di situ ya, YU-nya juga masih akum 19 sampai 21. Tapi tanggal 22 tiba-tiba YU-nya jualnya. Di sini kan terlihat YU akum 112 miliar ya, atau lotnya 90.000. Pas di tanggal 22 ya, 22. Kalau tanggal 20. Tanggal 22 tiba-tiba YU-nya jualan 160.000 lot. Dan terlihat HP oke, terafiliasi dengan Pak PP. XL-nya di sini beli lagi, XC-nya juga beli lagi, dari lah YP-nya juga beli lagi. Dan yang jual itu broker-broker gede, YUKZ, ZPRX ya di sini. Jadi harganya turun dan di tanggal 23 yang jual itu
broker SS ya, Excelnya average lagi 160 miliar ya. Ini bisa jadi bukan retail ya, tapi sebagian mungkin ada retail, tapi ya dengan volume 160 miliar harusnya nggak semuanya retail seperti itu. Dan memang terlihat beberapa kali PTRO bangkit dari ARB, nah kemungkinan yang makan itu retail dan beberapa yang lainnya. Oke, jadi untuk PTRO secara broksum 2 hari terakhir masih bisa dikatakan jelek karena YU-nya jualan. SS di sini broker-broker gede ya, SSYU jualan. Saya juga belum tahu siapa yang jual ini. Jadi ya pastinya mereka sudah akum dari jauh-jauh hari, dan akhirnya setelah tidak masuk MSCI malah dijual dan drop sampai di hari Jumat kemarin seperti itu. Oke, view saya untuk PTRO, area support ini menjadi resisten karena sudah di breakdown. Ini resisten ya, ini juga resisten. Kita pakai terdekat dulu karena nggak mungkin ya PTRO langsung naik ke 13.000 lagi, menurut saya nggak mungkin. Oke, jadi kemungkinan ya terdekat ke sini 10.500 sampai 11.250. Kita cek dulu ya. Ini saya buatkan saja seperti ini karena menjadi arsip ya untuk saya. Kita gunakan Fibonacci retracement mencari area retrace-nya. Oke, ya kira-kira di sini lah ya. 8.700 di sini juga ada area demand, 8.700 bolehlah menjadi area pantauan kalian untuk PTRO. Volume oke, menarik juga ya di sini sekitar area sini. Oke, jadi untuk PTRO menurut saya karena di sini ada satu support ya 8675 ya, paling jeleknya bisa ke sini lah ya. Di sini ada ya ada area ya di sini, diibaratkan seperti itu. Jadi jika di hari Senin dia turun kembali dan masuk ke area 8.100 sampai 8.600, ini menjadi area pembelian terbaik menurut saya untuk scalpingan, bukan untuk swing kalian perhatikan lagi, tapi untuk mencari pantulan di area 8.100 sampai 8.600 menjadi pembelian terbaik untuk tektokan atau scalpingannya. Jadi view saya untuk PTRO ada potensi dia akan turun kembali ke sini. Nantinya biasanya akan cut loss lagi dari retail, dan cut loss dulu dari retailnya, kemudian akan di markup lagi ke atas. Biasanya kan seperti itu. Jadi view saya dia akan turun dulu, lalu bergerak naik kembali. Jika dia naik dulu, maka itu yang jadi jelek ya. Jika PTRO naik dulu, ini resist terdekat kita buatkan 9.900. Jika dia naik dulu, maka resisten 9.900 ini menjadi target terdekatnya. Jika naik dulu, maka ada potensi dia akan turun kembali seperti itu. Jadi lebih baik dia turun dulu sekaligus ya. Diturunin dulu, lalu setelah itu akan fokus naik. Tapi jika dia naik dulu, maka masih ada potensi PTRO akan bergerak turun. Jadi kalian perhatikan saja resisten terdekat di 9.900 dan juga supportnya 8.600 sampai 8.100 seperti itu. Untuk sekarang ya karena pergerakannya volatil, ya saya buatkan seperti ini saja. Saya buatkan beberapa view dan juga area-area yang perlu kalian perhatikan. Secara broksum tadi jelek ya karena YU SS-nya jualan, yang dimana YU memang akumulasi sebelumnya, tapi akhirnya dijual mungkin karena sudah tahu kalau PTRO tidak akan masuk ke utamanya ya, atau MSCI utamanya kan sebelumnya di small ya. Jadi pantau saja area-area ini untuk PTRO. Kira-kira seperti itu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium kita supaya kalian selalu mendapatkan insight-insight terbaru seputar saham Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.